Saya lebih ingin menyoroti ini dari malah ada sebuah konspirasi yang katanya kebakaran ini dibuat. Artinya apa? Apakah kita harus lebih hati-hati dalam mengelola alam di sekitar kita, atau kita harus lebih mempersiapkan akan bencana yang akan hadir dalam waktu yang dekat? Apakah ada kebun sawit ini tidak terkontrol, maka kebakaran seperti Los Angeles ini sangat mungkin terjadi di Indonesia juga. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti kebakaran di Los Angeles. Saya memilih untuk berkomentar sekarang karena lebih menarik untuk mengamati celotehan para netizen, terutama di Indonesia, saat mengomentari tentang bencana alam yang terjadi kemarin itu. Betul sekali, ini bencana alam yang besar. Bahkan Presiden Amerika, Donald Trump ini mengatakan bahwa kerusakannya itu melebihi kerusakan yang ditimbulkan oleh ledakan bom nuklir. Saya tahu ini sedikit, nggak sedikit ya, exaggerated atau melebihkan, tapi memang kerusakan yang terjadi ini dahsyat adanya. Dan terjadi dengan waktu yang sangat cepat, walaupun banyak video-video AI yang seperti Hollywood sign yang terbakar, ternyata ya masih baik-baik saja di sana. Tapi yuk kita akan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Betulkah ini azab Allah SWT? Ataukah ini adalah sebuah bencana alam biasa saja? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Mas Denny, ini kan kemarin yang kita tahu bahwa di Los Angeles sedang terjadinya kebakaran. Mungkin Mas Denny sendiri menanggapinya seperti apa sih terkait kebakaran tersebut yang bisa dibilang tuh cukup besar? Oke, yang pertama sih saya melihat ini sebagai sebuah bencana dan kita ini melihatnya sebagai kemanusiaan, sesama manusia. Ini bencana yang sama dengan terjadinya bencana di tempat-tempat yang lain. Tanpa kita mengatakan bahwa ini Los Angeles, tempat para artis memiliki rumah-rumah besar mereka yang harganya triliunan rupiah itu. Tapi lebih kepada bagaimana saat kita ini manusia dan manusia di depan Tuhan, itu ya sekaya apapun manusia itu nggak berkutik saat Tuhan melakukan sesuatu. Bahkan Tuhan di sini hanya menghembuskan angin. Kebakarannya itu sesuatu yang mungkin kita bilang ya sesuatu yang sering terjadi ya. Tapi angin yang sangat kencang terjadi dalam beberapa waktu dan terus kemudian membakar segala sesuatu yang ada di sana. Dikatakan bahwa bahkan angin yang kencang itu kalau ranting dan daun ini bergesekan itu saja bisa menimbulkan percikan api. Menunjukkan bahwa ya kiamat itu bisa dibuat dengan sangat mudah tanpa adanya sebuah instalasi nuklir meledak atau adanya meteor yang jatuh dari langit. Enggak. Ini hanya dengan hutan yang kering, ditiupkan angin saja, kebakaran itu bisa diciptakan. Maka sebenarnya yang harus kita lihat, kita sebagai manusia, melihat manusia yang lain, diberikan cobaan seperti ini, maka kita tahu bahwa cobaan ini sebenarnya adalah cobaan untuk kita semua. Dalam artian ya, kita diminta untuk mengetahui betapa kecilnya kita, manusia di depan Sang Pencipta. Mas Denny, ini kan banyak yang mengait-kaitkan nih di salah satu sempat ada salah satu berita bahwa sebelum terjadinya bencana kebakaran ini sempat ada salah satu ajang award. Di salah satu ajang tersebut ada salah satu statement bahwa sempat mengolok-olok perihal adanya Tuhan secara universal ya. Saya nggak membaca berita itu. Dan apapun yang dibaca itu tadi, kalau boleh saya katakan, apakah berkaitan? Ya bisa saja ada berkaitan. Artinya begini, manusia itu selalu berusaha melihat tanda. Sama seperti saya. Mas Darko, masa bisa sih lihat masa depan menggunakan kartu-kartu ini? Lo bisa. Karena kita itu diciptakan untuk bisa melihat tanda. Ini sama seperti misalkan dulu kakek saya cerita bahwa kakek saya ini punya kakek. Kebayang ya buyutnya. Ayahnya buyut saya ini itu dikatakan sangat sakti sehingga dia ini bisa mengetahui seseorang ini akan meninggal. Misalkan sebelum meninggal dia pernah minta makanan yang nggak pernah diminta sebelumnya. Atau misalkan ada orang yang sebelum meninggal dia ternyata pakai bajunya kebalik. Nah saya katakan bahwa itu sebenarnya adalah sesuatu yang biasa. Kenapa biasa? Meninggalnya karena tua waktu itu. Pengarangan baju kebalik karena ya sudah pikun. Dia waktu itu meminta makanan yang belum pernah dia makan sebelumnya. Ya mungkin dia merasa bahwa dia melihat orang lain makan terus kepengen terus dia akhirnya memakan itu tadi. Yang artinya apa? Kita selalu berusaha memberikan makna akan apa yang akan terjadi. Itu tidak pernah salah. Tapi saat kita memaknainya dengan salah, maka itulah yang salah. Maka saya katakan di sini bahwa
kebakaran di Los Angeles ini karena azab Tuhan Yang Maha Esa. Oke, saya katakan cara berpikirnya salah. Cara melihat tandanya silahkan. Tapi itu nggak langsung bisa berkaitan. Bagaimana mungkin misalkan, kecuali kalau misalkan, seluruhnya di situ menghina Tuhan secara bersamaan. Dan dia pun menantang Tuhan. Nah, itu mungkin bisa terjadi. Mungkin, itu pun masih mungkin. Mungkin bukan karena Tuhan tidak mungkin melakukan itu tadi. Tapi Tuhan pun itu juga Maha Pengampun. Di saat Tuhan ini juga Maha Menghukum gitu. Nah, maka saya ingin katakan di sini pemikiran yang langsung berpikir bahwa ini adalah azab dari Tuhan, itu sesat berpikir. Nah, tapi apakah ada? Ya pasti ada. Azab itu bukan azab dalam artian hukuman, tapi lebih ke pengingat. Dan kalau kita berbicara tentang mengingat, bahkan tidak bencana, tapi nikmat atau keberhasilan dan juga harta dalam hidup, itu pun adalah sebuah pengingat dari Tuhan juga. Maka saya ingin katakan, ini nggak ada hubungannya dengan hal itu tadi, menurut pandangan saya. Dan saya katakan ini lebih kepada bahwa kita harus tahu bahwa bencana tersebut mungkin, sehingga di tahun berikutnya kita harus lebih waspada. Saya lebih ingin menyoroti ini dari malah ada sebuah konspirasi yang katanya kebakaran ini dibuat. Jadi kebakaran ini sebenarnya adalah kebakaran yang dibiarkan terjadi karena di tempat tersebut ingin dibangun sebuah kawasan baru. Nah, saya lebih tertarik untuk melihat konspirasi itu tadi dibandingkan dengan ya Tuhan yang menurunkan azabnya ini tadi. Kalau menurunkan azab, kenapa nggak ke tempat orang-orang yang ya lebih kejam yang ada banyak gitu di tempat yang lainnya? Ini mungkin sebagai salah satu pengingat juga nggak sih dari Tuhan, bisa dibilang tuh untuk masyarakat di sana, Mas? Ya kalau pengingat bahkan tidak hanya untuk masyarakat di sana. Ini untuk masyarakat di Indonesia juga. Kalau ini terjadi di Indonesia, korbannya pasti ribuan orang. Tapi di sana itu cuma 17 atau 24 orang saja. Kebayang nggak satu area berhektar-hektar itu terbakar dan terbakar dalam waktu kurang dari 48 jam. Maka kok bisa ya itu diselamatkan dan orang-orang dievakuasi dengan cepat. Nah, ini pengingat nggak hanya untuk mereka, tapi pengingat untuk warga negara berflower atau berkembang seperti kita ini yang mungkin nggak sih ini terjadi. Mungkin dalam jumlah yang dalam bentuk yang lainnya, tsunami misalkan. Artinya kita harus tahu alam saat ini berubah, alam saat ini bergolak. Dan itu semua adalah karena tingkah laku kita juga. Maka yuk, artinya apa? Apakah kita harus lebih hati-hati dalam mengelola alam di sekitar kita, atau kita harus lebih mempersiapkan akan bencana yang akan hadir dalam waktu yang dekat? Apakah ada? Ada. Dan ini akan berkaitan dengan air malah saya lihat. Oke. Tapi kalau menurut Mas Denny sendiri, untuk di Indonesia sendiri, untuk kedepannya ini mungkin seperti apa, Mas? Terkait bencana tersebut mungkin akan ada terjadi lagi atau seperti apa, Mas? Kalau kita bicara di Indonesia, saya tertarik melihat bahwa kebakaran ini akan terjadi juga di tahun ini. Dan berkaitan dengan hutan juga. Asap dan sebagainya. Saya lihat ini akan terjadi di daerah Kalimantan dan Sumatera nantinya. Nah, ini sesuatu yang juga sering terjadinya itu di perubahan dari musim penghujan menuju ke musim kemarau tadi, kebakaran hutan. Biasanya asapnya akan diekspor ke Singapura, ke Malaysia, dan ini yang harus juga hati-hati. Karena jika hal-hal seperti ini, praktek-praktek pembalakan hutan untuk dijadikan kebun sawit ini tidak terkontrol, maka kebakaran seperti Los Angeles ini sangat mungkin terjadi di Indonesia juga. Tadi Mas Denny bilang katanya konspirasi dan Mas Denny tertarik dengan adanya konspirasi bahwa daerah tersebut akan dibangun sebuah Kawasan baru, kawasan pemukiman atau real estate. Nah, kenapa daerah tersebut, Mas? Sementara daerah tersebut kan bisa dibilang kawasan tersebut kan sudah bisa dibilang cukup famous. Yes. Gitu. Kenapa bukan kayak daerah-daerah yang lain, Mas, yang mungkin yang ekonominya yang ke bawah gitu? Oke, New Messias. Mesias yang baru. Saya katakan bahwa Presiden Amerika saat ini, Donald Trump, itu bukan menjabat pertama kali. Dia menjabat kedua kali dengan ada jeda Joe Biden sebelumnya. Nah, dan dia kali ini comeback. Tentu saja dia kan kalau misalkan Noah gitu, atau Dewa 19 mau comeback, harus punya apa? Single baru. Nah, dia pasti punya sebuah gebrakan baru. Dan kalau dia bangun di tempat yang biasa, saya pikir ini akan jadi sesuatu yang biasa saja gitu loh. Tapi kalau dia bangun di tempat yang mana pernah terjadi sebuah kebakaran besar, dia dirikan sesuatu di situ, dan ini dijadikan sebuah monumen, itu akan menjadi sebuah keberhasilan untuk Donald Trump ini tadi. Paling tidak teori konspirasi itu mengemuka. Dan ini masuk akal.
Karena bahkan kemarin pun saat dia ditembak dan kena kupingnya pun, itu masih ada segelintir orang yang juga percaya itu semua dibuat. Kita tahu Donald Trump adalah seorang pengusaha. Dia juga seorang TV personality. Dengan acara The Apprentice-nya, dia ini terkenal memang memiliki sebuah jiwa entertaining yang sangat luar biasa. Maka hal seperti ini sesuatu yang kita nggak bisa langsung percaya begitu saja. Pun dengan adanya kebakaran di Glodok Plaza ya, ini kemarin terjadi itu. Banyak orang-orang yang juga ini menduga-duga itu semua dibuat-buat. Nah, apakah kita betul atau tidak tentu saja memerlukan sebuah investigasi. Dan rasanya tidak bijak kita langsung menuduh begitu saja. Tapi hal seperti ini kan biasanya sering terjadi di tempat-tempat yang memang sudah nggak laku lagi. Kalau itu dibakar, otomatis akan dapat uang asuransi, bisa dibangun, dan terus kemudian akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Paling tidak itu yang dipercaya oleh orang-orang ini tadi. Kalau saya lebih percaya otoritas melakukan sebuah penyelidikan, dan ini harus dibuka seterang-terangnya. Maka hal-hal seperti itu sangat mungkin terjadi di era post-truth seperti sekarang ini. Di mana kebenaran itu tidak hanya kebenaran yang kita lihat, tapi yang didengungkan oleh sosial media dan apa yang sering kita dengarkan. Hal yang salah sering sekali diucapkan akan menjadi benar. Begitu pula sebaliknya. Maka harus lebih bijaksana dan lebih baik untuk mencerna informasi yang kita miliki. Untuk kalian yang dibacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih atas atensi kalian dan sampai jumpa di konten berikutnya. Salam.